Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Magdalena Lilis. Saya Ketua Komunitas Gerakan Orang Tua Asuh Misioner atau yang lebih dikenal Gotham Community. Komunitas Gotham adalah pemerhati pendidikan anak-anak di luar Pulau Jawa, khususnya di Keuskupan Ketapang. Jadi awal mulanya terbentuknya Gotham adalah pada 100 tahun peringatan Keuskupan Ketapang, hanya 7 saja yang menjadi Romo asli Dayak. Dengan keprihatinan itu kita memulai dengan membenahi sistem pendidikan di sana dengan membawa anak-anak asli Dayak lalu dididik di Jawa. Dari didikan yang diperoleh di Jawa, kami komunitas berharap bahwa akan tumbuh pemuda-pemuda yang melek pendidikan. Ketika mereka membangun keluarga mereka akan menjadi baik, kemudian tumbuh generasi yang juga dididik dengan baik, maka didikan-didikan itu akan melahirkan benih-benih panggilan di tanah Borneo atau Kalimantan, seperti yang dilakukan oleh Santo Pius X Paroki Karanganyar, bahwa yang lebih awal dari pendirian gereja adalah pendidikannya. Keprihatinan itu dimulai dari Romo Bondan yang dulu adalah pastor Paroki Santo Pius X Karanganyar, yang kemudian ditugaskan di Kalimantan, tepatnya di Paroki Tanjung. Romo melihat bahwa anak-anak itu umur yang seharusnya mereka sekolah berpendidikan, tetapi banyak yang menikah. Maka Romo dibantu oleh dulu saya, teman-teman OMK, untuk mendirikan komunitas ini. Gotham sendiri sudah berdiri sejak tahun 2017. Itu adalah angkatan pertama kami membawa anak-anak Kalimantan yang berjumlah 13 orang. Sampai angkatan kelima jumlah pendamping tetap hanya 7 orang. Saya Magdalena Lilis sebagai ketua, kemudian Ibu Teresa Dewi sebagai bendahara, kepala asrama atau kepala rumah komunitas ada Miss Nana. Kemudian Miss Nana ini dibantu oleh ibu dan bapak rumah komunitas, yang putra Gabriel itu bernama Pak Freddy, kemudian yang putri itu rumah komunitas Rafael adalah Bu Yulita. Kemudian ada 2 pendamping, satu berbasis kewirausahaan adalah Pak Eka, kemudian berbasis matematika itu adalah Miss Clara. Alasan kami bertahan sampai sekarang itu karena panggilan awam untuk ikut serta dalam gereja untuk mendidik anak-anak. Kita sebagai partner Romo awam untuk membantu gereja supaya benih-benih panggilan itu ada. Nah, mulainya dari pendidikan. Bagaimana kami memilih anak-anak yang kami sekolahkan ke Jawa? Awalnya kami datang ke Paroki Tanjung, kemudian kami memberi sosialisasi, promosi, pengumuman, kemudian anak diseleksi secara akademis, kemudian secara psikologi, kemudian mereka juga mengisi kuesioner kepribadian mereka, kemudian kami adakan wawancara untuk anak. Kalau mereka sudah sesuai dengan standar kami, maka terakhir adalah wawancara orang tua. Ketika orang tua sudah mempercayakan anaknya untuk dididik oleh kami, maka anak ini akan lolos ke Jawa untuk dididik dalam Gotham. Semua kegiatan yang diadakan Gotham untuk subjek bina dengan tujuan yang pertama adalah untuk kepemimpinan, hidup rohani, kepribadian, akademis, dan yang terakhir kewirausahaan. Semua kegiatan Gotham berpatok pada 5 hal tersebut. Hidup rohani, mereka setiap hari harus misa pagi, mengikuti kegiatan lingkungan. Karena pandemi mereka harus misa secara online, kemudian berdoa rosario, dan sebagainya. Dalam hal kepemimpinan, kami ada kegiatan
Di dalam rumah komunitas kami bagi-bagi tugas mereka di dalam bidel-bidel dan mengkoordinasi temannya. Kemudian di dalam kewirausahaan kami ada seminar kewirausahaan yang dibantu oleh umat Karanganyar sendiri untuk memberikan pelatihan sosialisasinya. Kemudian mereka juga magang kewirausahaan, jadi orang tua asuh yang mempunyai usaha, mereka kami titipkan untuk belajar usaha di sana. Dari program kepribadian, anak-anak setiap malam diajarkan untuk menulis refleksi. Jadi setiap hari itu mereka apa saja yang mereka lewati, kemudian refleksi apa yang mereka ambil. Kemudian juga ada mereka wajib menulis laporan keuangan setiap hari. Jadi setiap mereka menerima uang saku dari orang tua kandung, kemudian menerima uang SPP dari orang tua asuh, kemudian mereka belanjakan, mereka jajan, mereka harus wajib menulis laporan keuangan untuk melihat apakah mereka jujur. Yang pertama itu, kemudian melatih manajemen keuangan mereka. Oke, suka duka menjadi pendamping Gotham, terlebih ketua, bahwa sukanya itu banyak. Jadi dari mendampingi Gotham ini saya belajar tentang tanggung jawab saya sendiri. Ketika ada masalah harus dihadapi. Semua terasa ringan ketika kami sudah dilatih untuk menjadi pendamping Gotham. Itu adalah suka kami, dan kami juga diberi kesempatan untuk memiliki jaringan seluas-luasnya. Jadi kami berkenalan dengan para awam, para romo yang perhatian sama Gotham. Kemudian sekarang dukanya, bahwa mendampingi anak-anak ini harus ekstra energi. Bagaimana perasaan itu dikuras untuk mendidik mereka, privasi kita juga kadang harus dikorbankan untuk menjaga anak-anak. Kemudian ketika anak-anak lagi ada masalah atau mereka sedang jatuh, kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan anak. Jadi dukanya memang bagaimana sih menghadapi anak ini supaya tetap bisa melewati masalah mereka, sementara kita nggak boleh istilahnya mengeluh di depan mereka, seperti itu. Oke, bagi pendengar seluruh mungkin komunitas-komunitas se-Indonesia, kami enggak berharap komunitas Gotham ini menjadi besar, tapi kami selalu berharap ada yang seperti kami dengan gerakan kecil-kecil di setiap daerah, membantu teman-teman kami yang pelosok untuk menyekolahkan mereka. Jadi saya nggak berharap komunitas ini besar, tapi saya berharap banyak komunitas seperti kita, sehingga kita sama-sama membangun keuskupan Ketapang dan keuskupan lainnya yang minim panggilan untuk menjadi romo. Salah satu bagian yang penting juga dalam gerakan orang tua asuh misioner ini adalah tentu saja para orang tua asuh. Jadi setelah anak-anak subjek bina itu kami bawa ke Jawa untuk mengenyam pendidikan di Jawa, kami mencarikan orang tua asuh bagi mereka. Selama ini yang sudah adalah orang tua asuh yang berasal dari Paroki Santo Pius X Karanganyar dan Paroki Maria Assumpta Sragen. Ada 2 yang sampai saat ini masih aktif menjadi orang tua asuh yang dari Sragen. Jadi orang tua asuh ini berkewajiban hanya dalam membiayai anak soal biaya pendidikan. Jadi SPP setiap bulan itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua asuh. Selebihnya tidak punya kewajiban, misalnya untuk memberi uang saku rutin setiap bulan atau membelikan anak sesuatu untuk keperluan hidupnya, tidak. Jadi yang wajib adalah uang sekolah atau uang SPP ya. Lalu di waktu-waktu tertentu, misalnya hari raya Natal atau Paskah atau Idul Fitri atau saat anak-anak liburan, itu orang tua asuh
diperkenankan untuk menerima anak-anak live in di rumah mereka. Mengapa harus live in di rumah mereka? Ini supaya anak-anak pun belajar dari keluarga-keluarga yang sekarang ini menjadi bagian dari hidup mereka. Jadi secara tidak langsung anak-anak ini juga dibimbing dan diasuh oleh orang tua asuhnya. Memang tidak sering, artinya tidak rutin seperti yang dikerjakan oleh para pendamping harian. Tetapi ini yang menjadi tujuan kami bersama, supaya anak-anak pun belajar hidup bersama orang tua asuh mereka. Itu yang bagian dari orang tua asuh. Jadi orang tua asuh ini syaratnya utamanya hanya mereka bersedia ikut membantu mendidik anak-anak ini, ya. Jadi syaratnya bukan harus berpenghasilan sekian, harus sudah berusia sekian, harus sudah berumah tangga, bukan. Untuk angkatan yang pertama pun dulu tahun 2017 itu ada 2 orang tua asuh yang masih single, yaitu Bu Riri dan Bu Eta, itu masih single. Sekarang mereka sudah berkeluarga semua. Jadi prinsip utamanya hanya mereka bersedia untuk membantu mendidik anak-anak subjek bina Kutam ini. Itu. Jadi misalnya dalam tahun ini kami mengambil 10 anak misalnya, lalu kami mencarikan 10 orang tua asuh untuk anak-anak ini. Sebenarnya terbuka untuk umat siapapun, tidak hanya dari lingkup Karanganyar, dari Solo, dari Jogja, itu pun memungkinkan. Hanya syaratnya nanti adalah dimanapun nanti orang tuanya berada, itu mereka siap menampung anak-anak untuk live in di rumah mereka. Jadi kalaupun misalnya kami mendapat orang tua asuh dari Jakarta gitu kan, sangat susah kemungkinannya bagi mereka, bagi anak-anak untuk live in. Jadi itu menjadi pemikiran kami kalau orang tua asuh berada jauh dari lingkup tinggal anak-anak. Lalu untuk kehidupan asrama, kehidupan sehari-hari, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk kehidupan non sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandung. Jadi sejak sebelum mereka dibawa ke Jawa, kami sudah mempunyai MOU dengan orang tua kandung bahwa mereka sanggup membayar sejumlah tertentu untuk uang asrama anak-anak. Mengapa orang tua kandung wajib membiayai anak-anak? Memang supaya dari awal kami mengharuskan orang tua kandung untuk berkontribusi pada kehidupan anak-anak mereka, supaya mereka pun juga merasa ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan anak-anak mereka selama di Jawa ini, gitu. Nah, untuk kebutuhan anak-anak yang lainnya, itu kami mendapatkan donatur. Donatur ini ada yang donatur rutin, ada yang donatur tidak rutin gitu ya. Ada yang misalnya memberi donatur berupa beras dan makanan sehari-hari atau kebutuhan pokok gitu. Ada yang uang, ada yang kadang-kadang tiba-tiba syukuran apa gitu, lalu memberi jumlah uang tertentu kepada kami untuk diberikan kepada anak-anak untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, uang ini yang kami kelola bersama untuk semua kegiatan anak-anak. Selain hidup harian juga misalnya kegiatan kerohanian di gereja, mengikuti acara apa, lalu berkontribusi, dan juga misalnya ada rekoleksi tahunan yang rutin kami selenggarakan, itu juga kami kelola dari uang orang tua asuh, orang tua kandung dan para donatur. Demikian. Perkenalkan, nama saya Mesin Nurwahini Anggareksa. Saya adalah salah satu subjek bina atau salah satu anak dari binaan komunitas Gotham atau Gerakan Orang Tua Asuh Misioner. Saya asal dari Pasir Mayang, Paroki Tumang Titi, dan Keuskupan Agung Ketapang. Saya sendiri tahu komunitas Gotham atau Gerakan Orang Tua Asuh Misioner adalah waktu saya SMP. Saya tahu dari guru-guru dan Romo di Paroki Tanjung, yaitu Romo Bondan. Romo Bondan dulu pernah mengajar RPA di kelas kami, jadi Romo juga kayak seperti mempromosikan komunitas Gotham.
Jadi saya memiliki ketertarikan untuk sekolah komunitas Gotham. Alasan saya sekolah ke sini dan jauh dari orang tua adalah karena saya ingin mengenal yang di luar Kalimantan. Karena saya juga tidak mau hanya mengenal di Kalimantan, saya ingin mempelajari kehidupan di luar. Dan saya juga akan melatih kemandirian saya dan mencoba untuk jauh dari orang tua. Untuk pertama kali saya datang ke sini, saya kayak merasa senang karena bisa berada di Pulau Jawa, dan saya merasa kayak dapat pengetahuan baru, ternyata Pulau Jawa itu seperti ini, tidak hanya dalam bayangan saya saja. Dan saat saya di asrama, saya kayak merasa waktu di asrama itu ya biasa, waktu sehari dua, karena emang waktu SMP saya tinggalnya juga di kos, jadi jauh dari orang tua. Untuk yang saya dapat dari komunitas Gotham ini, binaan rohani saya semakin terbina, karena dulu saya jujur jarang misa pagi, anggap saja tidak pernah. Tetapi di sini saya selalu misa pagi setiap hari. Kemudian di sini kami juga dilatih kemandirian untuk seperti bertugas lektor di gereja, bertugas mazmur dan sebagainya. Dulu aku orangnya sangat pemalu, tapi semenjak kesini aku sedikit mengurangi rasa maluku. Untuk aktivitas kewirausahaan kami di sini, kami diajari seperti jualan. Di masa puasa kemarin kami juga membuat kolak untuk kami jual dan kadang dibawa Miss Nana ke kantor. Kemudian kami juga diajak oleh orang-orang luar untuk mengenal bisnis-bisnis seperti jualan celeng, terus belajar dari jualan seperti di kafe. Dan di sini juga aku belajar menjadi kadang jualan online, terus aku juga menjadi guru les di sini. Cerita menarik berada di komunitas Gotham adalah yaitu adanya kebersamaan. Kebersamaan kami di komunitas ini sangat terjaga. Kami juga saling memahami satu sama lain, dan kami selalu mengerti dengan teman-teman. Di komunitas Gotham, kami juga memiliki waktu kebersamaan dan waktu sendiri. Misalnya, kalau jam studi, kami sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya ada jam kebersamaan, kami tidak boleh melakukan aktivitas sendiri dan harus bersama-sama. Di komunitas Gotham, kami juga memiliki kebidalan, dan itu adalah untuk melatih tanggung jawab kami. Dan kebidalan itu akan berganti setiap bulannya. Di Rumah Rafael kami memiliki 8 bidal, yaitu bidal umum, rohani, kebersihan, kebun, refter, rumah tangga, air, dan studi. Nah, mereka itu bertugas masing-masing sesuai tugas mereka. Untuk bidal umum mencek semua tugas kebidalan yang lain dan memastikan semua tugas kebidalan akan terjalankan sebelum doa malam. Kemudian bidal rohani tugasnya untuk mengingatkan setiap orang yang bertugas malaikat Tuhan dan lektor pagi, dan merapikan meja untuk misa live streaming. Kemudian bidal kebersihan yaitu mengingatkan semua petugas kebersihan harian dan membuang sampah setiap pagi dan sore. Untuk bidal kebun bertugas untuk mengurus semua kebun yang ada di Rumah Rafael. Untuk bidal refter bertugas untuk meja makan dan memasak air panas setiap hari. Kemudian bidal rumah tangga bertugas untuk mengecek semua kealatan dapur atau bahan-bahan di dapur yang sudah habis dan melaporkannya kepada petugas masak yang akan masak pada besok hari. Kemudian tugas bidal air adalah untuk mengurus semua air yang ada di kamar mandi dan memastikan air terisi sesudah mandi pagi dan sesudah mandi sore. Kemudian tugas bidal studi adalah mengingatkan semua anak-anak untuk belajar pada saat jam studi dan mengumpulkan semua HP setelah doa malam. Kemudian mengingatkan anak-anak untuk menulis refleksi setiap malam. Suka dan duka saya selama berada di komunitas Gotham. Untuk sukanya, kami itu terjalin kebersamaan dan setiap pagi juga berangkat ke gereja menggunakan sepeda bersama-sama. Kemudian di komunitas Gotham kami juga melatih kemandirian kami untuk selalu bertanggung jawab dan menjadi seorang pemimpin.
Kemudian untuk dukanya, kami jauh dari orang tua dan di sini dilarang keluar sembarangan dan harus izin. Kalau tidak diizinkan tidak boleh keluar. Dan kemudian di sini juga harus mematuhi peraturan seperti samanya dengan peraturan seperti di asrama. Terima kasih untuk komunitas Gotham yang sudah membawa dan mendidik kami di sini dan sudah menyediakan tempat untuk kami bersekolah di sini. Dan semoga komunitas Gotham bisa semakin baik dan berkembang, dan semoga anak-anak yang dididik di komunitas Gotham bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih juga kepada orang tua asuh dan orang tua kandung saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan sudah membiayai saya untuk sekolah di sini. Saya akan berusaha lebih baik dan akan mengejar cita-cita saya dan akan membanggakan kalian.